Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Praitno di channel Praitno Berbagi. Kali ini Bapak akan sampaikan bersama-sama mengkaji tentang apa itu kurikulum darurat. Nah, kita berbagi informasi. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi yang akan saya sampaikan memberikan pencerahan mengenai apakah kurikulum darurat, apa dan bagaimana. Nah, nanti akan kita sama-sama mengkaji, kita sama-sama belajar mengenal apa itu kurikulum darurat. Karena istilah ini sudah kita sering dengar informasinya dari berbagai media. Namun ada pula yang belum mengerti apa itu kurikulum darurat, apa dan bagaimana. Nah, saya hanya bermaksud untuk berbagi ilmu, informasi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, kita awali kita akan mengenal apa itu kurikulum darurat. Karena yang selama ini kita kenal itu kurikulum 2013 atau Kurtilas, dan sebelum Kurtilas juga kita mengenal adanya KTSP Nah, kita juga nanti akan mengenal kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Baik, kita akan kaji bersama-sama Nah, pada awal, ini latar belakangnya pada awal bulan Maret tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia Nah, tidak terkecuali juga ke Indonesia Di awal Maret 2020 Indonesia juga kena pandemi COVID-19, di mana ini pandemi COVID-19 ini istilahnya corona ini melanda Indonesia dengan masa-masa ini pandemi ini, segala aspek kehidupan itu terpengaruh kena dampaknya, termasuk di dunia pendidikan. Kita terkena dampaknya di mana pemerintah menjaga agar COVID-19 ini tidak menyebar luas dan tidak mempengaruhi tidak mengenai banyak warganya, termasuk para siswa. Maka pemerintah melakukan langkah-langkah kebijakan dengan berbagai sektor diamankan, termasuk di sektor pendidikan. Nah, untuk itu agar pendidikan, pelaksanaan pembelajaran tetap berjalan, maka pemerintah melalui Kemendikbudristek mengambil langkah-langkah. Nah, ini semua adalah dilakukan dalam upaya untuk tetap berlangsungnya pendidikan di Indonesia Nah, di mana akhirnya Kemendikbudristek membuat suatu pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat bencana COVID-19 di Indonesia ini. Nah, di mana terjadi perubahan tadinya pembelajaran tatap muka di mana siswa guru belajar bersama di kelas, di ruang kelas, di sekolah. Kemudian pada saat
pandemi COVID-19 melanda, akhirnya dilakukan langkah-langkah, yaitu dengan dikeluarkan pedoman pelaksanaan belajar dari jarak jauh ya, di mana siswa belajar di rumah ya. Ada istilah dengan daring ya, dan PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Apa yang dilakukan guru ya untuk melaksanakan pembelajaran agar tetap berlangsung, di mana siswa belajar di rumah, guru melakukan pembelajaran jarak jauh ya, mempersiapkan melalui media ya, internet ya. Ada WA ya, WA itu biasa karena ini salah satu hal yang dilakukan, termasuk faktor dari ekonomi ya. WA itu lebih murah dan itu bisa dikuasai oleh semua. Nah, ini memang dampaknya ya, bagi guru juga harus menyiapkan ya. Nanti kita akan kaji seperti apa dampak bagi guru, bagi siswa maupun bagi orang tua ya. Di sini guru melakukan pembelajaran jarak jauh dari sekolah, ataupun waktu itu juga untuk disarankan untuk di rumah ya, melalui media internet dengan HP maupun komputer, laptop ya. Ini dilakukan, guru menyiapkan pembelajaran lalu disampaikan secara daring. Kemudian siswa di sini ya belajar di rumah, hanya dibimbing dengan orang tua siswa ya. Siswa belajar melalui laptop, melalui HP ya, melalui komputer yang diakses ya melalui internet. Nah, di sini melibatkan peran serta orang tua ya di dalam membimbing putra-putrinya di rumah. Nah, di masa-masa pandemi ini orang tua terlibat ya, bagaimana harus membimbing karena siswa itu tidak bertemu dengan gurunya ya secara tatap muka. Untuk itu orang tua berperan untuk membimbing. Nah, siswa juga selalu menunggu ya tugas dari guru, lalu menyampaikan tugas itu dikirimkan baik melalui WA maupun email ya. Nah, ini dilakukan ini. Ini adalah kita di dalam masa darurat ya, masa pandemi. Nah, untuk itu pemerintah melalui Kemendikbudristek mengeluarkan opsi kurikulum darurat ya. Seperti apa kurikulum darurat itu? Sedangkan selama ini kita akan melaksanakan tatap muka ya dengan menggunakan kurikulum 2013. Nah, di dalam masa pandemi, maka pemerintah mengeluarkan opsi juga sekolah bisa menerapkan kurikulum darurat. Apa dan bagaimana? Mari kita pelajari bersama ya. Guru dan orang tua siswa juga wajib tahu ya, agar tidak salah persepsi, agar sama ya memandang kegiatan pembelajaran dalam situasi pandemi ini, sehingga harus sama-sama memahami. Baik. Dasar hukum dikeluarkannya opsi kurikulum darurat. Mendikbud ya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi ya, Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kurikulum darurat yang dapat digunakan pada masa krisis atau bencana, masa darurat ya, pandemi COVID-19. Hal itu tertuang ya di dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, ya, kondisi darurat di masa darurat pandemi COVID-19. Kita lanjutkan. Apa kurikulum darurat? Nah, seperti apa kurikulum darurat? Kurikulum darurat itu adalah merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Jadi kurikulum darurat itu pada intinya adalah penyederhanaan dari kurikulum 2013. Apa yang disederhanakan? Mari kita ketahui bersama. Perbedaan kurikulum darurat dengan kurikulum 2013, ya, pada masa normal, ya, pra pandemi itu kita menggunakan kurikulum di 2013. Nah, kemudian Menteri Pendidikan mengeluarkan keputusan, ya, memberlakukan kurikulum darurat sebagai opsi, ya. Perbedaannya adalah apa? Satu, pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Jadi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran di kurikulum 2013 dikurangi, ya, sehingga di sini ada pengurangan, ya, dari kurikulum 2013 pada kompetensi dasarnya. Kemudian kurikulum darurat itu berfokus pada kompetensi, ya, pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, ini fokusnya adalah pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Ya, jadi satu tadi pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Yang kedua, ya, tadi berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat. Yang ketiga adalah pembelajaran spesifik yang bisa dilakukan di rumah. Jadi pembelajarannya spesifik karena dilakukan di rumah, ya. Itu ada perbedaan, ya, antara kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Nah, ini adalah intinya adalah penyederhanaan, ya, disederhanakan karena masa pandemi ini kan siswa belajarnya di rumah jadi terbatas, kemudian fasilitas juga terbatas. Ya, baik, itu kita lanjutkan. Apa arahan Mendikbudristek, ya, tentang kurikulum darurat? Sekolah tidak wajib mengikuti kurikulum darurat. Ini bagi yang membutuhkan metode pembelajaran dari kurikulum 2013 yang lebih sederhana saja. Jadi tidak diwajibkan menerapkan kurikulum darurat, tetapi, ya, menjadi pilihan, ya, opsi. Karena apa? Karena di kurikulum darurat ini sudah disederhanakan, ya, agar situasi itu pembelajaran tetap berlangsung, ya. Yang berikutnya, menurut Nadine juga ini adalah suatu opsi yang bagi masing-masing sekolah, ya. Apakah tetap menerapkan kurikulum 2013 atau boleh menerapkan kurikulum darurat, ya. Ini adalah opsi saja. Daripada kompetensi tidak tercapai dan tidak fokus. Jadi di masa-masa darurat, di masa-masa pandemi ini, jika kompetensi tidak tercapai dan tidak fokus, maka opsi penerapan kurikulum darurat
kata Menteri Nadien, itu dipersilahkan, diterapkan ya. Daripada kompetensi tidak tercapai dan tidak fokus, maka kurikulum ini bisa jadi pilihan. Maksudnya kurikulum darurat menjadi pilihan. Ini sambung Mendikbud ya. Kurikulum yang disederhanakan ya. Ini ya kurikulum darurat itu kurikulum 2013 yang disederhanakan kata Nadiem. Kurikulum darurat ini akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi ya. Jadi mempermudah guru, siswa ya dan orang tua untuk melaksanakan pembelajaran di rumah ya, pembelajaran jarak jauh melalui kurikulum darurat. Kita lanjutkan. Nah, apa dampak dari penerapan kurikulum darurat bagi guru, siswa, dan orang tua? Nah, ini dampaknya apa ya? Memang terasa ya pada masa-masa pandemi awal-awal itu ya, bagaimana guru, siswa, dan orang tua itu terlibat ya, tetap berlangsung proses pembelajaran, tetapi tidak mengurangi ya, tetap menjaga protokol kesehatan ya agar tidak terkena dampak ya. Ya, baik. Nah, apa dampaknya yang terasa ya pada saat masa pandemi ini? Ya, satu, dampak bagi guru ya. A. Tersedianya acuan kurikulum yang sederhana. Jadi kalau untuk kurikulum darurat maka tersedia acuan kurikulum yang lebih sederhana, berkurangnya beban mengajar. Nah, ini dampaknya ya dari penerapan darurat ini, kurikulum darurat. Jadi guru itu lebih sederhana ya di dalam mengacu ke kurikulum itu lebih sederhana. Kemudian beban mengajar guru juga berkurang. Ya, karena jam memberikan penyampaian materinya karena melalui jarak jauh jadi terbatas. Ini berkurang beban mengajar. Kemudian guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Jadi guru ini menyiapkan pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran esensial dan kontekstual ya. Yang berikutnya adalah kesejahteraan psikososial guru meningkat ya. Artinya guru ini bisa ada waktu di keluarga ya, dengan bersama kumpul dengan keluarga ya. Jadi lebih banyak ya kesejahteraan psikososial dan berhubungan saling ini ya, komunikasi dengan orang tua siswa dan siswa itu lebih meningkat ya. Dampak bagi siswa apa? Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Jadi siswa tidak dituntut untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum ya. Jadi hanya berfokus pada materi pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Kesejahteraan psikososial siswa meningkat. Jadi karena sering di rumah ya, jadi kegiatan sosial di rumah, berkumpul bersama orang tua ya, itu lebih meningkat ya. Lebih banyak waktu untuk bersama dengan keluarga. Dampak bagi orang tua apa? Mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah. Jadi karena pembelajarannya jarak jauh, pembelajarannya siswa itu di rumah, maka orang tua ini lebih mudah, lebih banyak waktu untuk mendampingi pembelajaran putra-putrinya di rumah ya. Berikutnya dampak yang ini adalah kesejahteraan psikososial orang tua meningkat. Jadi karena berkumpulnya waktunya sering, maka
itu adalah salah satu dampak yang positif ya. Lebih banyak di rumah, bisa berkomunikasi dengan anaknya, membimbing anaknya lebih lama, lebih banyak ya. Baik, nah jadi seperti itu ya gambarannya. Jadi kita simpulkan bersama ya. Jadi Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan sekolah memiliki 3 opsi kurikulum yang dapat diambil dalam masa kondisi darurat atau kondisi khusus di tengah pandemi global COVID-19 saat ini. Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa, ujar Nadiem Makarim di Jakarta. Ia menyampaikan sekolah dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik ya. Jadi sekolah itu dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran ya. Sekolah pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat memilih salah satu kurikulum dari 3 opsi yang ditawarkan oleh Kemendikbud Ristek ya. Jadi semuanya itu juga tetap mengacu pada kurikulum nasional. Menggunakan kurikulum darurat ya, dipersilakan. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri ya. Jadi sekolah-sekolah satuan pendidikan bisa menyederhanakan kurikulum, kemudian pelaksananya juga difokuskan ya pada yang esensial dan kontekstual. Nah, jadi ini seperti ini ya gambaran dari kurikulum darurat ya. Baik, itu saja ya sedikit gambaran tentang apa itu kurikulum darurat ya. Semoga yang sedikit ini menjadi gambaran juga para Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru maupun orang tua siswa ya. Seperti itu, siswa juga bisa mengetahui kurikulum darurat seperti ini, kurikulum 2013 seperti ini ya, dalam situasi seperti apa. Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang kurikulum prototipe ya. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua dan menjadi gambaran ya di dalam menghadapi situasi pandemi ya. Semoga kita selalu berdoa ya, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita kembali normal ya. Tetap semangat belajar, jangan kendur, tetap menjaga protokol kesehatan ya, walaupun dilakukan dengan PTM terbatas ya, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan jangan bergerombol ya. Nah, baik, ini channel Prayitno Berbagi. Jangan lupa didukung dengan cara subscribe, like, komen, dan notifikasi tanda lonceng. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.